Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini, saya mau membahas satu saham yang mana laba pada Q1 dan Q2 tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan Q1 dan Q2 tahun 2024. Bisa kamu lihat datanya di sini. Di Q1 tahun 2025, labanya naik dari 2,4 menjadi 2,7 dan di Q2 naik dari 1,4 menjadi 3,1. Nah, itu merupakan informasi sekilas terkait laba sampai dengan Q2 tahun 2025. Tapi jika kamu melihat dalam jangka waktu yang lebih panjang, memang di Q1 tahun 2025 ini labanya lebih tinggi dibandingkan tahun 2024, tapi masih lebih rendah dibandingkan tahun 2023. Sedangkan untuk Q2-nya, laba di Q2 tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 dan tahun 2023. Kita lihat saja nanti di Q3-nya seperti apa. Berhubung di tahun 2024, perusahaan sempat mencetak angka yang sangat signifikan, yaitu 4,9 di Q3 tahun 2024. Kita lihat bagaimana nanti di tahun 2025 ini. Untuk aspek profitabilitas, gross profit margin-nya 31% dengan net profit margin 11%. Sedangkan untuk net income-nya naik 121% secara quarter year on year growth. Untuk dividend yield-nya tidak terlalu menarik dengan angka 3,4%. Untuk price performance-nya, dalam 10 tahun terakhir pernah berada pada angka 9.200, tapi pernah juga berada pada angka 4.560. Dan saat video ini dibuat, harga sahamnya lebih condong kepada angka yang lebih tinggi. Sekarang mari kita lihat dari aspek book value per share-nya di angka 7.734 dan saat video ini dibuat PBV-nya di angka 1,05 kali. Artinya PBV atau harga saham saat video ini dibuat sedang diperdagangkan pada book value atau modal per lembar saham ini dengan angka yang tidak terlalu berbeda jauh. Oke, mari kita bahas dari aspek dividennya. Kita akan coba lihat untuk dividen saham ini dalam jangka waktu beberapa tahun terakhir. Bisa kamu lihat di sini, di tahun 2025, angka dividen per share-nya mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024. Dari 267 menjadi 280 per lembar saham. Mari coba kita hitung secara sekilas. Angkanya adalah 267, kemudian mengalami kenaikan menjadi 280. Untuk aspek dividen per share-nya naik sekitar 4,8%. Nah, kemudian mari kita lihat dalam jangka waktu yang lebih panjang lagi. Jika kamu lihat dalam 3 tahun terakhir ini memang angka dividen per share-nya konsisten mengalami kenaikan. Tapi mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2022 dengan tahun 2023 dan tahun 2024. Oke, sekarang kita bahas dari aspek harga sahamnya. Kita lihat selama 10 tahun terakhir. Jika kamu melihat grafik harga sahamnya, bisa dikatakan bahwa saham ini bergerak pada range yang di situ-situ saja. Bisa kamu lihat untuk harga terendah dan harga tertinggi dalam 10 tahun terakhir ini. Meski begitu, seperti yang sudah dibahas tadi, berdasarkan data price performance, harga saham saat video ini dibuat lebih condong kepada harga yang lebih tinggi. Oke, bagaimana dari aspek PBV-nya? Mari coba kita lihat secara sekilas saja sebelum kita membahas laporan keuangannya. PBV saat video ini dibuat di angka 1,05 kali. Rata-rata PBV 10 tahun terakhir adalah 1,6 kali. Dulunya sempat di atas PBV 2 kali, tapi sempat juga turun di bawah PBV 1 kali. Oke, saham yang kita bahas adalah saham INDF atau Indofood Sukses Makmur. Selama tahun 2025 harganya masih naik 5,8% dan dalam 5 tahun masih naik 16,8%. Sekarang mari kita bahas dari sisi laporan keuangannya. Ini merupakan laporan keuangan per 30 Juni tahun 2025 yang disajikan dalam jutaan rupiah. Pertama kita bahas dulu dari aspek asetnya, yang mana adalah kas dan setara kas. Jika kamu lihat sini terjadi kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Mari coba kita copy dulu untuk datanya. Kemudian kita akan lihat persentase kenaikannya berapa. Naik sekitar 8,5% dibandingkan periode sebelumnya. Oke, kita lihat kemudian untuk aspek-aspek yang lain. Ternyata ada aspek goodwill juga yang menjadi komposisi terbesar dari aset perusahaan ini. Selain itu ada juga aset tetapnya sebanyak 47,9 dan yang ketiga adalah saldo kasnya sebanyak 42,01. Secara total aset perusahaan mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Mari coba kita hitung sini untuk kenaikannya berapa persen dari sisi total asetnya. Aset perusahaan naik sekitar 3,7%. Dan jika kita hitung secara nominal, kenaikan dari sisi kas ini juga tentu saja berkontribusi terhadap kenaikan total asetnya.
Bagaimana dari sisi liabilitas? Oh iya, kita ingat dulu, jumlah kasnya sebanyak 42 dan jika dibandingkan dengan liabilitas jangka pendeknya yaitu 38, artinya perusahaan ini bisa melunasi seluruh hutang jangka pendeknya hanya dengan saldo kas yang mereka miliki. Untuk liabilitas jangka pendeknya mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya dan untuk liabilitas jangka panjangnya juga mengalami kenaikan. Nah, coba kita hitung di sini untuk total liabilitasnya yang juga mengalami kenaikan. Coba kita hitung untuk persentase kenaikannya berapa persen dari sisi liabilitasnya. Naik sekitar 4,1%. Bagaimana dari sisi ekuitasnya? Coba kita hitung sini, ekuitas perusahaan juga mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Kita copy dulu datanya. Kemudian kita masukkan ekuitas, naik juga sekitar 4,3%. Kemudian mari coba kita hitung secara nominalnya untuk melihat berapa besar kenaikannya. Nah, dari data ini kamu bisa temukan informasi bahwa kenaikan terbesar berasal dari liabilitas yang naik sekitar 3,8 dan ada juga ekuitas yang naik 2,8. Nah, tapi jika melihat dari aspek ini, saldo kas perusahaan itu masih mampu mengcover total liabilitas jangka pendeknya. Saldo kasnya berjumlah 42, sedangkan liabilitas jangka pendeknya berjumlah 38. Tapi ingat, perusahaan juga mengalami kenaikan untuk hutang jangka panjangnya. Dan secara total liabilitas jangka panjangnya juga mengalami kenaikan. Oke, kemudian kita bahas dari sisi laba ruginya. Penjualan neto mengalami kenaikan di tahun 2025 dibandingkan periode sebelumnya. Mari coba kita hitung berapa persen kenaikannya. Penjualan naik sekitar 4,4%. Bagaimana dari sisi HPP-nya? Kita copy dulu datanya di sini untuk melihat berapa persen kenaikannya. HPP naik 6,7%. Kenaikannya secara persentase lebih tinggi. Tapi bagaimana dari sisi nominalnya? Mari coba kita hitung di sini. Nah, dari sisi nominal masih kenaikan penjualan lebih tinggi meskipun perbedaannya tidak terlalu signifikan. Hal itulah yang menyebabkan kenapa laba bruto perusahaan masih bisa tumbuh meskipun tipis. Karena kamu bisa lihat datanya di sini. Secara nominal, kenaikan penjualan adalah 2,54 dan secara nominal kenaikan HPP adalah 2,52. Jaraknya tidak terlalu berbeda jauh sehingga hal itulah yang menyebabkan laba brutonya juga tidak terlalu berbeda jauh. Oke, dari sisi beban penjualan dan distribusi mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya, tapi beban umum dan administratif mengalami penurunan. Laba usaha perusahaan mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya jika dihitung dari beberapa komponen yang ada ini. Tapi ada hal menarik di sini. Jika kamu lihat, beban keuangannya mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 5,1 menjadi 2,2. Mari coba kita hitung sini penurunannya berapa persen dibandingkan periode sebelumnya untuk beban keuangannya. Beban keuangan turun sekitar 57%. Jika kita hitung, penurunannya sekitar 2,9 dan hal inilah yang menyebabkan kenapa laba sebelum beban pajak penghasilan bisa mengalami kenaikan. Padahal jika kita lihat laba usahanya sebenarnya malah mengalami penurunan. Dan untuk intinya kita lihat laba periode berjalan masih bisa tumbuh dibandingkan periode sebelumnya. Dari yang awalnya 3,8 menjadi 5,8 di tahun 2025 hingga Q2-nya. Laba perusahaan naik ke 51,4%. Jika kita hitung untuk kenaikannya, maka kita akan menemukan angka sebagai berikut. Kita kurangi dulu untuk angkanya sekitar 1,9 dan tentu saja penurunan beban keuangan ini bisa berkontribusi juga terhadap kenaikan labanya. Nah, sekilas pembahasan tentang laporan keuangan sampai dengan Q2 untuk saham INDF. Ingat, pembahasan video ini merupakan informasi umum yang bisa diakses dari berbagai sumber dan bukan rekomendasi beli atau jual saham. Saya tidak mengatakan saham yang dibahas bagus atau jelek, karena hal itu harus kamu tentukan sendiri. Mohon juga agar kamu dapat cek lagi data yang ditampilkan, karena bisa saja ada salah input atau salah hitung. Semoga video ini bisa memberikan manfaat baru kepada kamu. Dan sebagai informasi, sebelumnya juga saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, pada video kali ini, saya kembali lagi akan membahas salah satu komentar dari subscriber YouTube Baca Saham dengan informasi sebagai berikut. Akan ada perbedaan hasil hitungan bila harus nambah average down. Sahamnya tak pernah jadi nol di hitungan yang ada di atas kertas, karena modal yang dikeluarkan akan terus nambah.
Itu artinya dengan 10% dividen butuh 10 tahun untuk dapat saham nol. Dalam hitungan reinvesting, cukup 7 tahun portofolio akan jadi double, atau modal untuk beli saham awal sudah BEP dengan modal yang masih utuh. Ini merupakan komentar untuk video dengan thumbnail seperti ini, yaitu harga saham menjadi nol. Jika kamu ingin nonton videonya, silahkan kamu nonton saja di channel YouTube Baca Saham. Dan pada video kali ini, saya mau membahas komentar dari subscriber tersebut. Kita akan menampilkan dua skenario. Yang pertama, dividen itu masuk ke rekening untuk mengurangi harga belinya. Dan yang kedua adalah bagaimana jika dividen itu kita reinvestasikan. Apa dampaknya di dalam portofolio kita? Mari coba kita hitung. Sekilas bagi kamu yang belum nonton video tadi, ini merupakan rekapannya. Diasumsikan kita menggunakan harga saham di angka Rp5.000 dan kita belikan saham 1000 lembar saham. Untuk modalnya adalah 5 juta rupiah dan dividen per lembarnya adalah 500 per lembar atau sekitar 10% dari harga sahamnya. Nah, untuk skenario pertama ini bagaimana jika dividen itu kita ambil atau masuk ke rekening dengan asumsi dan pola pikir dividen itu bisa mengurangi harga beli. Pada tahun pertama dengan lembar saham 1000 lembar saham, kita akan menerima dividen 500.000 dengan perhitungan lembar saham dikali dengan dividen per lembar. Itu artinya dengan modal awal kita 5 juta rupiah, dengan kita menerima dividen 500.000 di rekening, maka diasumsikan modal awal kita berkurang dari yang awalnya 5 juta menjadi 4.500.000. Pada tahun kedua, kita terima lagi dividen 500.000. Nah, itu artinya modal awal kita yang awalnya 4.500.000 berkurang menjadi 4 juta. Hal yang sama terjadi di tahun ketiga dengan terima dividen 500.000, modal kita menjadi 3.500.000. Tahun keempat, modal kita menjadi 3 juta. Tahun kelima berkurang lagi menjadi 2.500.000. Tahun keenam menjadi 2 juta. Tahun ketujuh menjadi 1.500.000. Tahun ke-8 menjadi 1 juta. Tahun ke-9 menjadi 500.000. Dan tahun ke-10 diasumsikan modal kita sudah nol. Artinya, harga saham kita sudah dikembalikan dari bentuk dividennya. Nah, untuk skenario pertama ini, kita bisa memiliki pola pikir bahwa dividen yang kita terima itu mengurangi modal beli kita. Artinya modal kita semakin berkurang karena sudah ada dividen yang masuk ke rekening. Dari contoh ini kamu bisa lihat adanya konsistensi untuk lembar saham dan dividen yang kita terima. Kita memiliki 1000 lembar saham yang tetap selama 10 tahun dan menerima dividen dengan angka yang tetap yaitu 500.000 selama 10 tahun. Pada kenyataannya hal ini sulit terjadi. Kita akan bahas kepada skenario yang kedua. Tapi dari sini kamu bisa lihat untuk skenario pertama butuh waktu sekitar 10 tahun untuk balik modal hanya dari dividen saja. Dengan mengasumsikan dividen itu kita terima dan masuk ke rekening dan mengurangi harga beli kita. Kita masuk kepada skenario yang merupakan komentar dari subscriber yang tadi. Kita menggunakan reinvestasi dividen. Skenarionya sama, harga saham 5.000, beli 1000 lembar saham, modal awal 5 juta dan dividen per lembar Rp500 per lembar saham. Pada tahun pertama, lembar saham kita adalah 1000 lembar saham dan kita terima 500.000 sama seperti yang tadi. Nah, tapi bedanya di sini 500.000 ini tidak kita tarik masuk ke rekening tapi kita reinvestasikan atau kita belikan saham. Dengan harga saham Rp5.000 artinya uang 500.000 ini kita bisa memperoleh 100 lembar saham. Itu artinya di akhir tahun pertama, total lembar saham kita sudah menjadi 1.100. 1000 lembar saham di awal ditambah dengan 100 lembar saham yang kita reinvestasikan dari dividen. Nah, skenario ini kita lakukan bertahun-tahun lagi. Tahun kedua, modal kita sudah menjadi 1.100 lembar saham. Artinya dividen yang kita terima bukan lagi Rp500.000, melainkan Rp550.000 karena lembar saham kita sudah menjadi lebih banyak. Nah, sama seperti tadi, Rp550.000 ini kita belikan saham lagi sehingga memperoleh tambahan 110 lembar saham. Dan artinya total lembar saham kita menjadi 1.210. Tahun ketiga, kita akan menerima dividen dari 1.210 lembar saham yang setara dengan Rp605.000. Dan uang ini kita belikan saham lagi dan memperoleh lembar saham 121 sehingga total lembar saham menjadi 1.331. Hal tersebut kita lakukan bertahun-tahun hingga akhirnya di tahun ke-10 total lembar saham kita sudah menjadi 2.594 lembar saham dan menerima dividen sekitar 1,17 juta rupiah. Nah, asumsinya sama, yaitu harga sahamnya tetap yaitu di Rp5.000 dan dividen per lembar juga tetap di angka Rp500 per lembar saham. Pada kenyataannya hal ini agak mustahil untuk dicapai karena harga saham bergerak naik dan turun. Begitu juga dengan dividen per lembar yang cenderung naik dan turun tergantung kepada pencapaian laba dan hasil keputusan ROPS. Tapi setidaknya dengan skenario ini kamu bisa memiliki gambaran umum
untuk dua skenario yang berbeda. Yang pertama, dividen masuk ke rekening, yang kedua, reinvestasi dividen. Nah, ada perbedaan mencolok antara dua skenario ini. Skenario pertama, lembar saham dan dividen yang diterima menjadi tetap, yaitu 1.000 lembar saham dan Rp500.000 setiap tahunnya. Tapi pada skenario kedua, jumlah lembar saham dan dividennya berubah. Lembar saham semakin lama semakin banyak. Dari yang awalnya 1.000 lembar saham, di akhir tahun ke-10 sudah menjadi 2.594 lembar saham. Dividennya juga menjadi lebih banyak, dari yang awalnya Rp500.000 menjadi Rp1.178.974 di akhir tahun ke-10. Tapi bedanya apa? Untuk dividen Rp500.000 di skenario pertama ini masuk ke rekening. Dengan kata lain, modal kamu sudah kembali sepenuhnya. Sedangkan untuk skenario kedua, dividen yang kamu terima yang semakin banyak ini, kamu belikan saham lagi, alias belum masuk ke rekening tapi masih ada di portofolio kamu. Itu artinya untuk menghitung balik modalnya, kita harus melihat apakah ada kondisi di mana portofolio kita menjadi double. Nah, jika kamu lihat datanya di sini, pada akhir tahun ke-7 diproyeksikan dana kita sudah menjadi 9,7 juta atau di akhir tahun ke-8 menjadi Rp10.700.000. Itu artinya dari modal awal kita Rp5 juta bisa mengalami kenaikan 1 kali lipat pada tahun ke-7 ataupun tahun ke-8. Seperti komentar dari subscriber baca saham tadi. Nah, ini merupakan perbedaannya. Jika kita tidak melakukan reinvestasi dividen pada akhir tahun ke-10 dengan asumsi dividennya tetap setiap tahun, maka kita bisa balik modal hanya dari dividen saja. Tapi jika kita melakukan reinvestasi dividen, memang ada kemungkinan bisa balik modal dengan lebih cepat, yaitu pada akhir tahun ke-7 ataupun tahun ke-8. Tapi ingat, ada asumsi yang digunakan, yaitu harga sahamnya tetap dan dividen per lembarnya juga tetap. Dengan kata lain, ini merupakan hal yang tidak pasti karena di masa depan bisa saja harga menjadi lebih tinggi dan artinya kamu memiliki lembar saham yang direinvestasikan menjadi lebih sedikit. Dan di sisi yang lain bisa saja dividen per lembarnya mengalami kenaikan. Dengan asumsi harga saham yang tetap, artinya lembar saham yang kamu reinvestasikan semakin banyak. Semuanya tergantung kepada kondisi kedepannya seperti apa. Yang jelas dengan skenario kedua ini ada sisi plus dan minusnya. Sisi plusnya kamu bisa balik modal dengan lebih cepat, tapi sisi minusnya juga kamu penuh dengan ketidakpastian. Nah, tapi sebenarnya untuk skenario pertama juga ada ketidakpastian yang kita hadapi karena angka dividen per lembarnya ini akan naik dan turun juga. Meskipun tidak melakukan pembelian saham lagi, artinya harga saham ini sudah sebenarnya tidak kita pedulikan karena kita hanya menerima dividen setiap tahun, tapi untuk dividen per lembarnya juga kita asumsikan tetap. Artinya untuk skenario pertama dan kedua ini sebenarnya ada poin plus dan minusnya masing-masing. Tergantung kamu mau menggunakan skenario yang mana. Nah, yang jelas, dua metode ini bisa kamu pertimbangkan apabila kamu ingin berharap untuk balik modal dari dividen. Terlepas dari bagaimana metode yang kamu gunakan, bagaimana time frame kamu, apa cara analisa kamu, semuanya kembali lagi kepada persepsi dan keyakinan kamu masing-masing. Video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Video yang kamu lihat ini hanya sebagai salah satu alternatif saja untuk kamu melakukan investasi di pasar modal. Tapi jika kamu memiliki caramu sendiri, silakan pertimbangkan sesuai dengan profil resikomu masing-masing. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Dan disclaimer dulu, video ini tidak menjamin kamu pasti profit karena kamu juga berpotensi bisa rugi. Jika kamu bisa profit, kamu juga bisa rugi dengan menggunakan metode yang sama. Dan ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Semoga video ini bisa memberikan manfaat baru kepada kamu. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ini dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara analisa laporan keuangan. Info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.